saja di sini saya akan baca ya. Kalau memang nggak bisa konfirmasikan dengan baik, mungkin kita ketemu di kerjaan saja nanti katanya ya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Oke, seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan membahas di 3 aplikasi ya. Dimana di aplikasi ketiga ini adalah aplikasi yang legal dan sudah resmi OJK teman-teman ya. Tapi sejauh ini masih belum dibayar atau sudah gagal bayar ya. Yang pertama ada modal ya. Itu aplikasi legal teman-teman ya, ada modal. Oke, yang kedua aplikasi UKU ya, jadi sama-sama legal. Dan yang ketiga pinjam duit ya. Kenapa saya membahas di 3 aplikasi ini? Karena banyak pertanyaan dari teman-teman yang sudah panik karena sudah telat ya atau gagal bayar di aplikasi 3 tersebut ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas atau berbagi tentang pengalaman apakah kalau kita gagal di 3 aplikasi itu ya. Intinya yang pertama ada modal, dan yang kedua UKU, dan yang ketiga pinjam duit. Apakah ada DC lapangan yang datang ke tempat kerja atau ke rumah ya. Oke, karena banyak pertanyaan teman-teman itu yang sering ditanyakan. Jadi di video kali ini saya akan berbagi ya, khususnya kalian yang saat ini sudah ketakutan karena sering diteror oleh aplikasi pinjaman online OJK ya. Oke, seperti biasa teman-teman ya, yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel kami teman-teman ya. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi Ada Modal teman-teman ya. Jadi di aplikasi Ada Modal ini teman-teman sudah gagal bayar teman-teman ya, artinya sudah tidak dibayar ya, karena keterlambatannya sangat sangat lama sekali lah ya. Oke, di sini saya langsung ke tagihan ya. Oke, sekali bayar ya, sekali bayar cicilan RP ya 4.400.000 ya, belum dilunasi. Keterlambatan 163 hari, jadi sudah hampir berapa bulan nih, 6 bulan ya, 5 bulan ya kurang lebih seperti itu. Jadi sejauh ini masih belum dibayar teman-teman ya, atau gagal bayar lah ya. Ya, tapi untuk perjalanan gagal sejauh ini teman-teman, pastinya misalkan teman-teman ya, saya ingatkan, misalkan teman-teman telat bayar 1 minggu 2 minggu, pastinya kalian akan diteror sih, akan di WA, akan ditagih dengan cara-cara teroran seperti DC mau datang ke rumah, atau ada lagi yang cara penagihannya biasanya mau menghubungi kontak-kontak Anda seperti itu ya, atau akan menyebar data. Biasanya ada juga sebagian dari teman-teman yang mau disebar data ya, biasanya dapat WA seperti itu misalkan kalian sudah telat atau gagal bayar. Tapi tenang aja teman-teman ya, misalkan kalian memang tidak mampu bayar ya, atau memang tidak ada dana, kalian tidak usah takut, tidak usah panik ya. Ya, misalkan dapat WA seperti itu tidak bakalan ada ya, tidak bakalan sebar data ataupun ya menghubungi kontak-kontak kalian. Misalkan kalian dapat WA seperti itu, cukup kalian respon ya, maksudnya respon. Misalkan dapat WA, kalian cukup balas aja, sabar pak ya, kami masih belum, memang belum ada dana sih pak ya, kalau sudah ada dana saya bayar, seperti itu aja. Meskipun dari nada ya, nada pihak aplikasi biasanya kan memang ya cara penagihannya memang ya dibilang sadis ya sadis, karena banyak teman-teman yang saat ini gagal bayar di aplikasi Ada Modal ini biasanya ya ketakutan karena sering diteror ya. Saya sarankan kalian ya, buat teman-teman yang saat ini memang gagal di pinjaman online, memang kalian akan diteror terus menerus seperti itu. Nah, kalau dari saya cukup kalian respon dengan baik. Misalkan kalian tidak merespon, itu kalian bakal diteror terus menerus seperti itu ya. Kenapa sih kalian ketakutan banget? Itu hanya WA saja sih ya, cuman kata-kata aja, sebenarnya tidak akan terjadi meskipun akan disebar ke sosial media, asalkan kalian berani membalasnya. Misalkan dapat chat ya jam 3 sore, misalkan Anda tidak bayar,
data Anda kami alihkan. Nah, itu tidak usah takut, tidak usah panik. Konfirmasi aja ya. Misalkan kalian memang tidak ada dana, ya bilang tidak ada dana. Memang kalau dari pihak pinjaman online itu ya memang tidak mau tahu lah alasan apapun, meskipun kalian balas seperti apa memang tidak mau tahu sih, tapi setidaknya kalian harus balas ya. Agar apa? Agar ya tidak ada menghubungi di luar Kondar. Banyak juga dari teman-teman yang gagal kemudian membuang nomor. Itu bisa terjadi ada penyebaran data di luar Kondar seperti itu, karena nomor yang utama sudah tidak bisa dihubungi seperti itu. Kemudian ada juga pertanyaan dari teman-teman, Bang, untuk Kondar gimana, Bang? Untuk Kondar dipastikan dihubungi, karena Kondar itu semacam kayak jaminan seperti itu, teman-teman ya. Tapi misalkan teman-teman ingin di luar Kondar tidak dihubungi, ya makanya saya sering bilang, kalian tidak usah mematikan nomor atau membuang nomor. Kalian respon aja, bilang masih belum ada dana atau apa. Misalkan ada telepon, kalian angkat seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi untuk aplikasi ini, aplikasi Ada Modal ini sudah mencapai 4.400.000 ya. Jadi keterlambatan sudah 5 bulan ya, hampir 6 bulan. Jadi masih aman ya, masih belum ada DC datang ke rumah ataupun ke kantor seperti itu. Oke. Kemudian di sini saya akan buka aplikasi Uku ya, yang kedua teman-teman ya. Jadi Uku ya. Jadi aplikasi Uku ini teman-teman sudah gagal bayar juga sih. Kalau saya bilang gagal bayar ya. Karena keterlambatan sudah 3 bulan lebih ya, hampir 4 bulan lah ya, hampir 4 bulan. 4 bulan teman-teman ya. 4 bulan ini, 4 bulan lebih, tapi sejauh ini masih aman ya. Jadi untuk penyebaran data aman ya. Ya, untuk menghubungi di luar Kondar masih aman. Karena apa? Karena kami memang selalu merespon sih. Bahkan misalkan ada teror ya, dari WA biasanya tim lapangan, ataupun biasanya kan ada juga yang dapat WA dari tim kolektor biasanya ya. Contohnya seperti ini loh teman-teman ya, seperti ini. Oke, saya buka di sini teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Nah, ini dari aplikasi pinjaman online legal teman-teman ya. Jadi biasanya teman-teman yang sudah gagal di pinjaman online biasanya ada yang mendapatkan seperti ini WA-nya ya. Oke, langsung saja di sini saya akan baca ya. Kalau memang nggak bisa konfirmasikan dengan baik, mungkin kita ketemu di kerjaan saja nanti katanya ya. Seperti itu ya. Jadi buat kalian misalkan dapat seperti ini, kalian tidak usah panik, tidak usah ketakutan. Ini tidak bakalan ada. Ini hanya WA saja, makanya saya sering bilang respon dengan baik, tidak usah takut ya. Kalau kalian memang tidak ada dana, bilang saja tidak ada dana Pak, seperti itu ya. Nah, ini kemudian langsung teman-teman ya. Dari tadi kami tunggu pada ya, nggak ada juga penyelesaiannya. Kami ambil ke kantor saja atau bagaimana uangnya katanya. Ini sebenarnya gertakan saja. Jadi modus-modus dari pinjaman online legal seperti ini, misalkan kalian masih belum bisa melunasi. Ini modus dari pinjaman online legal teman-teman ya. Kemudian di sini ini di mana posisi sekarang? Kami mau apa ini? Validasi data katanya. Saya balas saja di sini. Jadi buat kalian balas saja. Apa yang kalian takuti? Ini hanya gertakan. Misalkan benarannya tidak apa memang tidak ada dana, ya tidak ada dana sih. Nah, seperti ini rumah bos, saya balas rumah bos ya. Jadi ada di rumah bos ya. Saya ingatkan lagi buat sahabat-sahabat yang saat ini tidak mampu bayar, kalian tidak usah terlalu panik lah ya, tidak usah terlalu takut ya. Kalau kalian memang tidak ada dana, ya bilang tidak ada dana, seperti itu ya. Nah, di sini saya balas rumah bos ya. Kemudian pagi sekarang posisi lagi di kerjaan atau di rumah ya. Jadi sebenarnya ini kalau teman-teman yang masih awam biasanya sudah panik, 7 keliling ini, ketakutan banget sudah. Kemudian di sini saya balas rumah Pak. Tapi sejauh ini sudah 1 minggu WA ini seperti ini, kemudian berganti nomor lagi, nyatanya sampai sekarang belum ada. Jadi intinya gertakan ya. Jadi di aplikasi Ada Modal juga dapat seperti ini. Kemudian di Uku juga dapat seperti ini, tapi beda-beda biasanya katanya. Posisi di mana ya? Mau diambil ke tempat kerja nggak uangnya, atau bayar online, atau itu sudah biasa teman-teman ya.
Oke, kemudian lanjut di sini teman-teman ya, di aplikasi Uku ini. Jadi di aplikasi Uku ini ya, jadi sudah telat atau gagal bayar ya. Nyatanya sampai sekarang ini aman ya, aman. Tapi misalkan kalian gagal sih atau telat bayar, memang kalian akan diteror terus-menerus dari pihak pinjolnya. Misalkan kalian tidak pernah merespon, itu semakin sering akan diteror. Misalkan kalian lebih berani dari pihak aplikasi, biasanya jarang mau-WA karena kalian berani, nggak ketakutan seperti itu ya. Oke, lanjut di sini ke aplikasi pinjam duit teman-teman ya. Oke, saya ingatkan lagi buat teman-temanku ya yang di luar sana ya. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi saja seperti itu teman-teman ya. Oke, lanjut di sini dipinjam duit ya, sudah keterlambatan periode 1 sudah 139 hari ya. Keterlambatan denda 600, periode 2 sudah lewat 124 hari ya. Jadi ini sudah telat atau gagal ya, kurang lebih rata-rata 4 bulan teman-teman ya. Untuk biasanya ada juga pertanyaan dari teman-teman, jadi untuk denda ya. Jadi untuk denda itu sebenarnya misalkan kalian gagal di pinjaman online apapun, untuk denda memang berjalan. Tapi misalkan kalian selalu merespon, misalkan kalian gagal di aplikasi apa aja, yang penting kalian sering merespon. Biasanya kalau sudah telat 1 minggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu, biasanya dari pihak aplikasi tersebut menawarkan hapus denda. Jadi kalian disuruh bayar pokoknya saja seperti itu. Jadi untuk denda ya, kalau dari saya untuk denda, misalkan kalian telah bayar di pinjaman online apapun, kalian tidak usah pikirkan kalau kalian memang tidak ada dana. Kalau sudah ada dana, kalian bayar. Maksudnya bayar ya, misalkan kalian telat, kalian respon dengan baik sampai kalian sudah ada dana, kemudian jikalau kalian sudah sering merespon, nah dari pihak aplikasi biasanya menawarkan untuk penghapusan denda. Jadi kalian disuruh bayar pokoknya seperti itu. Jadi untuk denda nggak usah kalian pikirkan ya. Jadi selalu respon lah ya. Untuk denda itu pokoknya jikalau kalian sudah telat 1 minggu, 2 minggu, biasanya ada tawaran dihapus untuk denda itu, disuruh bayar pokoknya saja. Itu berlaku ya, biasanya di pinjaman online apapun seperti itu. Makanya saya sering bilang, misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online apapun, kalian cukup respon dengan baik. Nggak usah kalian mematikan nomor atau membuang nomor, nggak usah. Bahkan kalau kalian membuang nomor itu yang kalian semakin ketakutan karena tidak tahu kalian seperti apa. Di kontak-kontak kalian apa dihubungi atau disebar data seperti itu teman-teman. Karena nomor yang utama kalian sudah tidak diaktifkan. Jadi kalau saran dari saya kalian aktifkan aja. Memang sih berisik ya biasanya. Makanya lebih berani dari pihak aplikasi tidak akan berisik. Ada WA kalian balas ya, kemudian telepon aja ya Pak, kami masih belum ada dana, masih cari dana talangan, seperti itu dan seterusnya. Misalkan kalian selalu berani, kalian tidak akan diteror oleh pihak aplikasi tersebut seperti itu. Misalkan kalian meskipun kalian mengaktifkan nomor tapi nggak pernah balas, itu ya sama aja sih, kalian dianggap takut seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itulah ya untuk pengalaman gagal di pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal, seperti itu sebenarnya ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja ya untuk video kali ini ya. Jadi untuk aplikasi pinjam duit ini aman juga, masih belum ada DC sejauh ini teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.